berikutnya adalah tentang cintai ibunya anak-anak. Nah, cintai ibu anak itu ada 3 hal yang perlu kita kita periksa lah gitu teman-teman ya. Yang pertama kita periksa itu adalah relasi pernikahan. Nah, relasi pernikahan ini apa yang kita periksa? Maksud saya gini, ayo kita periksa hubungan kita dengan pasangan. Jujur-jujur aja, ini lagi baik-baik aja atau nggak baik-baik aja sebenarnya? Atau pernikahan ini relasinya bohong-bohongan gitu, pura-pura gitu, pura-pura bahagia gitu. Nah, itu penting sekali karena nanti relasi pernikahan itu akan sangat berpengaruh kepada relasi pengasuhan. Sangat penting sekali. Bayangkan ada sepasang suami istri yang sebenarnya rumah tangganya itu hubungannya itu udah hubungan bohong-bohongan gitu. Udah nggak cocok sebenarnya dan dia nggak cocok tapi dia nggak mau memperbaiki. Nah, itu nanti pengaruhnya akan terlihat kepada bagaimana dia mengasuh anak-anak. Nah, ya bunda, di dalam ilmu fathering itu ada yang kita sebut dengan mirror effect gitu. Jadi ada pengaruhnya anak-anak akan menjadi cermin dari apa yang terjadi di antara ayah dan ibunya. Nah, kemudian relasi pernikahan itu yang perlu juga kita periksa adalah roadmap pernikahan. Nah, teman-teman yang Weekend Talk ini sudah seringlah mendapat ya, ini saya sekedar mengulangi aja ini teman-teman ya. Bagi kita berumah tangga mengasuh itu, salah satu kewajibannya adalah membuatkan roadmap pernikahan. Itu terutama bagi bapak-bapak ya. Nah, idealnya lagi itu di awal-awal. Nah, yang menjadi susah itu adalah ketika kita menikah, istri nanya, bang kita mau kemana nih bang? Tahu mau kemana nih? Nah, itu yang paling susah tuh gitu. Nah, kok masa nggak tahu gitu mau kemana ini, mau dibawa kemana nih rumah tangga ini. Nah, misalnya kalau kita sudah bikin roadmap, misalnya kita bikin roadmap, misalnya nanti apa tujuannya rumah tangga ini, salah satunya adalah misalnya kita masuk surga bareng-bareng misalnya gitu ya, di Ar-Ra'd 23 itu. Berarti kita sudah menemukan tujuan dari roadmap pernikahan. Nah, dari awal kita menikah sampai ke tujuan itu yang kita sebut dengan roadmap. Secara teori, teman-teman, ada 5 tahap. Tahap yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, tahap yang pertama itu biasanya di roadmap pernikahan itu adanya di 5 tahun awal pernikahan kita. Nah, disitulah kita menyelesaikan banyak-banyak hal yang kita bisa bicarakan dengan pasangan kita. Ya, apa guna roadmap pernikahan ini, teman-teman? Salah satunya adalah supaya kita bisa membuat teamwork untuk parenting, gitu ya, pengasuhan. Jadi ini kan anak-anak membutuhkan dua-duanya kan teman-teman ya, membutuhkan 2 sayap gitu, membutuhkan ayah, membutuhkan ibu. Yang menjadi tantangan bagi kita itu adalah kita berpasangan tapi bukan teamwork gitu. Karena apa? Karena banyak sekali yang belum terdiskusikan dengan pasangan kita. Misalnya, saya mungkin dengan pasangan saya belum pernah mungkin tidak terdiskusikan. Ini bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Nah, gitu ya. Ini pola asuhnya gimana gitu ya. Pola membangunkan anaknya gimana gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman di Weekend Talk udah lakukan lah itu bagi yang sudah menikah gitu. Adanya teamwork gitu, adanya kesepakatan-kesepakatan. Yang menjadi berat itu kayak gini lah contohnya. Orang bangunin anak aja itu nggak ada kesepakatan. Kebayang deh, anak-anak kan bangunnya bukan sekali setahun. Anak-anak bangun sekali sehari. Setiap hari dia bangun. Nah, setiap dia bangun itu dia mendapatkan 2 cara yang berbeda. Kebayanglah teman-teman, 2 cara anak-anak ini seperti apa bentuk self esteemnya anak-anak kita. Cara bapak lain, cara ibu lain. Itu persoalan sederhana loh, pola membangunkan anak-anak. Baik. Nah, berikutnya adalah yang ketiga, rahasianya itu kenal dan pahami anak. Nah, kenal pahami anak-anak tuh 2 ya teman-teman ya. Oh, ini punten ini sekarang ulang-ulang aja nih Mas Firdaus. Kenal itu lebih kepada fisik, namanya pertumbuhan gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau pahami itu lebih kepada perkembangan. Nah, itu. Nah, kenal itu tugas kita adalah mengenali pertumbuhan anak-anak. Nah, pertumbuhan dan perkembangan nggak bisa dipisah gitu teman ya. Kalau saya boleh mengibaratkan, pertumbuhan perkembangan anak-anak itu seperti spiral naik ke atas gitu teman-teman ya. Jadi semakin ke atas perkembangannya menaik, pertumbuhannya menaik, pasti nanti spiral pertumbuhannya menurun. Nah gitu ya, perkembangannya menurun. Kalau giginya nambah pasti masalah psikologisnya turun tuh teman-teman ya, perkembangan psikologis turun. Nah itu kaidahnya di dalam tumbuh kembang anak-anak kita. Nah itulah yang harus kita pahami teman-teman. Itulah sebabnya kenapa diusulkan bagi ayah dan bunda, bagi calon-calon ayah bunda, kalau boleh di rumah itu ada buku lah, buku tahap perkembangan. Nah, gitu teman-teman ya. Dulu saya pernah bikin buku, namanya Semua Anak Adalah Bintang. Nah, Semua Adalah Bintang ini adalah buku tahap perkembangan. Kenapa mengusulkan ini teman-teman? Mengusulkan buku tahap perkembangan tuh boleh apa aja teman-teman ya. Banyak. Kenapa ini diusulkan? Tadi saya menyebutkan bagaimana kita mau menghebatkan anak-anak, gitu. Sementara kita tidak tahu tentang, tidak memahami perkembangannya dia, gitu ya. Misalnya begini, kita mau memuji anak-anak umur
6 tahun, umur 5 tahun. Berbeda nggak kira-kira kita memuji anak umur 10 tahun? Berbeda gitu, karena tahap perkembangannya berbeda. Kalau kita salah-salah memuji, nggak pas memujinya, nanti anak-anak yang sudah umurnya 10 tahun, 11 tahun, nanti dia minta pujian ke orang lain yang pas, gitu teman-teman ya. Gitu ya. Nah, dari mana kita tahu? Dari perkembangannya. Jadi kalau para ulama, para ahli itu mengusulkan setiap rumah itu adalah satu buku tahap perkembangan. Di samping, kenapa buku tahap perkembangan ini jadi penting? Juga adalah sebagai rujukan, supaya nggak ada antara istri dengan suami itu caraku dan caramu gitu ya. Caranya Mas Firdaus dengan cara istrinya selalu berbeda, harusnya ada buku rujukan yang sama-sama. Baik. Kemudian di kenal dan memahami anak itu ada 3 hal yang perlu kita bicarakan dengan pasangan kita, teman-teman ya. Ayah nih terutama memimpin, tanya sama pasangan kita gitu, apakah dalam prinsip pengasuhan ini kita udah sama apa belum? Kalau prinsip tuh wajib sama. Jadi prinsip nggak boleh nggak sama. Dalam konteks terbitul aulad itu ada sekitar 10 atau 14 lah prinsip pengasuhan. Dan saya yakin teman-teman sudah mengetahui ini dari beberapa ulama, berustad-ustad dan guru kita. Ada misalnya prinsip anak itu apa? Solehkan dulu baru pintarkan. Misalnya gitu teman-teman ya. Terus kemudian ada anak itu takdir Allah. Jadi setiap momen yang terjadi di anak dengan para ayahnya itu, para ibunya itu adalah disebut dengan moment of parenting gitu ya. Jadi momen yang luar biasa. Nah, prinsipnya harus sama nih teman-teman. Antara ayah dengan ibu harus sama prinsipnya. Sebab kalau nggak sama prinsipnya, pengaruhnya kepada pola, ya, pengaruhnya kepada skema pengasuhan, pola pengasuhan. Tadi saya menceritakan ada sepasang suami istri yang prinsipnya nggak sama gitu. Nanti misalnya pola asuhnya, misalnya cara membangunkan anaknya pasti beda. Gitu teman-teman, pasti beda ini. Nah, pola ini nggak sama nggak apa-apa, tapi sepakat. Nah, kesepakatan itulah makanya mekanisme dalam rumah tangga itu ada family meeting, ada us time, ada couple time. Itulah sebabnya rumah tangga yang sehat itu ada us time. Us time itu sekali dalam sepekan. Sekali dalam sepekan sejam aja. Ketemu suami istri gitu, ayah memimpin dengan pasangannya, apa yang dibicarakan, nggak boleh bicarain hutang, nggak boleh bicarain yang lain. Bicarain itu apa? Ini anak lu, gitu ya. Anak lu umur berapa nih sekarang? 6 tahun. Ayo kita baca yuk buku 6 tahun. Apa yang terjadi? Gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Jadi itulah sebabnya kenapa fathering itu disebut dengan fathering itu by design, not by accident. Jadi harus desain memang, harus ada desain-desainnya gitu, yang kita harus tahu. Kemudian pola pengasuhan. Nah, pola pengasuhan ini nggak sama nggak apa-apa, tapi sepakat ya teman-teman ya, karena masing-masing kita datang dari 2 pola asuh yang berbeda, gitu ya. Mas Indra mungkin datang dari pola asuh yang berbeda dari dulu keluarganya, yaitu istrinya mungkin datang dari pola asuh yang berbeda. Makanya kita bikin kesepakatan mana yang mau kita gunakan. Nah, yang terakhir adalah roadmap pengasuhan. Roadmap pengasuhan ini seperti yang Allah sampaikan, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim ala Imran. Punya anak laki-laki dan perempuan pasti berbeda. Stimulasi dan simulasinya pasti berbeda. Nah, itulah sebabnya kenapa ayah memastikan bahwa kalau dia punya anak laki-laki, dia sudah punya roadmap pengasuhan anak laki-laki seperti apa. Dia punya anak perempuan, dia sudah punya roadmap anak perempuan itu seperti apa. Nah, ini keterangan sederhananya aja gitu ya, teman-teman, bunda, ini roadmap pengasuhan anak laki yang Allah menyampaikan Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Anak laki-laki salah satu rujukannya ke keluarga anak Ibrahim. Tujuan akhirnya kan anak laki-laki itu kowam ya teman-teman ya, menjadi kowam gitu ya, menjadi profil seperti Ishak dan Ismail gitulah. Nah, cara mencapainya sampai dia kowam itu, terutama yang harus kita lihat adalah ketika dia usia 0 sampai 21 tahun, 0 sampai 19 tahun. Nah, di situ yang kita sebut dengan roadmap-nya itu, bagaimana kita menjadikan anak kita laki-laki kelak jadi Ismail, 0 sampai 7 tahun apa yang kita lakukan? 7, 8, 14 tahun apa yang harus kita lakukan? Nah, 15 sampai 21 tahun apa yang kita lakukan? Supaya jangan sampai nanti badannya Ismail perkembangannya di Ismailiyah gitu. Jadi dia badannya Ismail tapi perkembangannya bukan anak laki-laki gitu. Nah, ini pentingnya roadmap. Demikian juga dengan roadmap pengasuhan anak perempuan ya. Tapi pembahasan kita pada anak laki kemudian dia akan menjadi seorang ayah. Nah, ini yang saya berpikir, saya berhusnuzon teman-teman yang sudah menikah gitu ya, atau bapak dan ibu semua sudah punya ini roadmap ini. Setidak-tidaknya di dalam rumah tangga itu punya roadmap pernikahan dan punya roadmap pengasuhan, sehingga kita bisa menjaga ini kita ngegedein anak masih dalam roadmapnya apa enggak gitu ya. Anak laki-laki roadmapnya apa enggak. Sama seperti gini teman-teman. Misalnya kita punya anak laki-laki yang telah menjadi seorang ayah nih 8-14 tahun. Di dalam roadmapnya 8-14 tahun itu yang dia butuhkan satu yang paling penting. Ajarkan dia ke laki-lakian, downloadkan ke laki-lakian. Nah, sekarang persoalannya adalah, waduh, saya bekerja, istri saya bekerja.
bisa nggak minta bantuan kepada orang gitu atau lembaga yang bisa dia di umur 14 tahun ini dia mendownloadkan ke laki-lakian. Nah dari situlah kita minta tolong kepada boarding kah, kepada pesantren kah, kepada sekolah kah gitu. Jadi kebutuhan kita minta tolong kepada orang itu kebutuhan karena untuk mengisi roadmap. Jadi bukan karena ada teman masukin anak ke sekolah gitu, bukan karena itu pertimbangannya, tapi karena roadmap. Dari sinilah yang mungkin teman-teman banyak mengenal gitu ya, di umur 14 tahun itu kalau salah-salah melakukan membina fitrahnya, maka terjadi ketukaran fitrah itu gitu yang tadi Mas Firdaus bilang gitu. Jadi anak-anak laki-laki tidak terdownloadkan ke laki-lakian, tapi lebih banyak memang tersimulasi tentang keperempuanan yang akan berkembang dia fitrahnya mulai tertukar. Dikit lagi teman-teman, ini sudah teman-teman pahamilah insya Allah ya, ini tumbuh kembang anak laki-laki yang perlu juga seorang ayah memahami ini. Kalau anak laki-laki 0-7 tahun, apa yang dia inginkan. Kemudian ini sering disebut dengan umurnya ibu ini, di umur ini ya, itu karena fitrah tender love-nya ibu sangat-sangat penting untuk di umur ini. Kemudian umur 7-14 tahun, 8-15 tahun, sering di fathering itu kita menyebut umurnya ayah gitu ya. Nah, satu tugas ayah yang paling penting itu, yang paling signifikan untuk anak laki-laki itu adalah mensimulasikan kelaki-lakian. Jadi bentuknya simulasi ya teman-teman ya, usia 7-14 itu simulasi. Kalau usia 0-7 tahun itu sering di ilmu fathering sebutnya stimulasi. Kalau 7-14 tahun dengan simulasi. Simulasi itu bentuknya adalah see and do. Jadi anak-anak itu, anak laki-laki kita itu kita perlihatkan gini loh nak, sedih itu seperti ini. Gembiranya seperti ini, kecewanya seperti ini, bertanggung jawab itu seperti ini, dan kemudian kita perlihatkan ke dia dan libatkan dia, gitu. Nah, ini konsepnya, gitu. Nah, teman-teman yang melihat Allah SWT, ayah dan bunda, kadang-kadang ketika kita mau melatihkan anak laki-laki kita di usia 14 tahun ini, kita metodenya nggak pas. Kadang-kadang kita masih banyak bercerita nih. Dahulu kala ada seorang laki-laki yang begini, nggak apa-apa sebenarnya, tapi pasnya adalah anak di umur ini, anak laki-laki harus disimulasikan ke laki-lakian. Kemudian selanjutnya adalah tentang anak perempuan. Nah, anak perempuan ayah itu memimpin di usia 0-7 tahun, tetap ya bunda, kemudian dipimpin oleh ayah. 7-14 tahun itu ayah memimpin. Kalau kita baca buku-buku Tarbiyatun Nisa itu teman-teman, pendidikan anak perempuan itu idealnya kan cuma 4 aja gitu teman-teman ya, 4 aja ya, bagaimana mendidik anak perempuan. Di Tarbiyatun Nisa itu cuma 4 doang. Ajarkanlah tentang keterampilan kehebatan Bunda Maryam, Bunda Fatimah, Bunda Khadijah, Bunda Aisyah, 4 aja sebenarnya. Dia ajarkanlah dasar-dasar keibuan, dasar-dasar keistrian, dasar-dasar menjadi anak, dasar-dasar menjadi seorang buan gitu. Ini 4 aja sebenarnya di dalam Tarbiyatul Aulad gitu. Tapi kalau gitu akhirnya nggak bisa dong anak perempuan kita jadi seorang psikolog, jadi seorang ekonom terkenal, sangat boleh. Tapi pastikan di dalam dirinya yang psikolog yang hebat itu, ekonomi hebat itu, ada 4 esensi pendidikan dalam perempuan dan Tarbiyatun Nisa itu. Dia menjadi seorang istri yang baik, dia menjadi psikolog yang hebat nggak apa-apa, jadi ekonomi hebat nggak apa-apa, tapi pastikan dia menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi anak yang baik, dan menjadi punya doa yang baik gitu, dengan diwakili dengan Bunda Aisyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Nah, teman-teman yang mulia Allah SWT, kapan ini waktu terbaiknya bagi mengenalkan 4 keterampilan wanita agung yang disebut oleh Rasulullah SAW itu ada di umur 14 tahun. Jadi pastikanlah di rumah tangga kita, rumah ayah yang punya anak 14 tahun itu punya anak perempuan, kita punya melatihkan keterampilan 4 ini. Dan pastikan juga lah sekolah yang punya anak perempuan 14 tahun itu ada pengajaran 4 keterampilan wanita agung ini. Pertanyaannya, Iwan, kalau anak laki-laki dan anak perempuan di umur 7-14 tahun, 8-15 tahun tidak terstimulasikan kelaki-lakian ke perempuannya seperti apa? Nah, itu yang kita sebut dengan nanti dia punya hutang pengasuhan. Bikin lagi nih Mas Firdaus. Nah, sekarang yang keempat, komitmen. Nah, komitmen ini istiqomah ya. Istiqomah itu 2. Bapak itu harus terikat. Terikat itu bentuknya sangat formal gitu ya. Ada aktenya, ada binnya, ada bintinya gitu teman-teman ya. Tetapi dia nggak boleh hanya sekedar terikat secara formal, tapi dia juga harus terlibat di dalam pengasuhan gitu ya. Nah, dia tidak boleh hanya terlibat, tapi juga harus terikat gitu ya. Nggak boleh tiba-tiba aktif mengasuh anak orang gitu. Ini siapa? Anak lo? Bukan, gitu. Nggak boleh juga gitu ya. Jadi harus terikat, terlibat, dan terikat. Nah,
komitmen ini, istiqomah ini, kata para ahli, ada ukuran-ukuran tertentunya, gitu ya teman-teman ya. Ya, ini ukuran-ukurannya. Jadi saya buatkan ini buat teman-teman, jadi bukan buat stres gitu ya, tapi ini ukuran komitmen kita menjadi seorang ayah. Jawablah pertanyaan ini dan jujur menjawab pertanyaan ini, sejauh apa komitmen kita sebagai seorang ayah. Misalnya, apakah ayah mengejar komitmen ayah secara agresif, memikirkannya tiap hari dan mengatakannya kepada anak-anak. Misalnya gini, ayah secapek apapun nanti kalau ayah pulang gitu ya, ayah kalau kamu minta main, ayah akan main. Nah gitu ya. Tapi kita punya komitmen semacam ini nggak? Apakah ayah memonitor motivasi ayah ketika komitmen rendah gitu ya? Apakah ayah mencari narasumber agar komitmen ayah tetap tinggi? Misalnya kita lagi, aduh lagi nggak semangat nih gitu ya. Aduh gimana nih anak supaya anak bersemangat seperti apa? Nah kita baca buku apa enggak gitu ya? Atau kita ikut apa webinar atau apa gitu? Atau saya bikinkan yang nomor 4 ini, apakah ayah mencoba membandingkan antara komitmen ayah pada anak dengan komitmen ayah dengan kantor? Nah saya yang paling terpukul saya ini. Saya kalau udah urusan sama kantor takutnya luar biasa, Tapi kalau ngomong sama anak, entar gampang banget. Padahal nanti itu urusan saya sama anak yang entar itu saya berat bertanggung jawabkan depan Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Urusannya sama Allah itu. Tetapi komitmen saya gitu. Kalau udah urusan sama kantor macet dikit tuh apa gitu, saya gemeterannya luar biasa. Tapi anak itu berkali-kali, berpuluh-puluh kali, mungkin ratusan kali, gampang itu. Gitu. Saya bilang apa, nah, nanti ayah pulang bawa beliin ini, oh ya kak ayah akan beli ini apa-apa gitu. Itu saya nggak ada tuh wala kalam wala salam, nggak ada minta maaf, nggak minta apa. Ayah aku boleh nggak main sama ayah? Ntar gampang gitu. Tapi udah ntar udah berapa kali ntarnya. Udah ada kali udah dikumpulin segudang kali ntarnya. Gitu. Tapi kita nggak pernah melakukan itu. Nah, sebenarnya berikutnya teman-teman bisa tambahkan, ayah bunda bisa tambahkan, ini hanya salah satu usaha kita untuk mengatakan kepada diri kita bahwa saya adalah ayah juara gitu, ayah akan memenangkan kompetisi ini. Nah, salah satu syaratnya untuk menjadi ayah juara itu yang dirindukan itu adalah bagaimana kita membuat komitmen kita istiqomah dengan brand kita sebagai seorang ayah. Nah, ukuran komitmen ini teman-teman yang dibilang Allah SWT, teman-teman bisa tambahkan. Nah, bagaimana menjaga komitmen ini yang agak lebih kuat? Saya sebutkan beberapa hal. Seperti misalnya, saya yakin nih, teman-teman yang sudah menikah sering melakukan ini, menyampaikan kepada Allah komitmen ayah gitu ya. Kadang-kadang ya misalnya Mas Firdaus lagi habis tahajud selalu nangis gitu, ya Allah minta ampun ya Allah gitu ya, aku banyak melakukan kesalahan sebagai seorang ayah, ya Allah mudahkan aku dalam berhisab, ya Allah aku akan berjuang lagi ya Allah gitu, aku nggak akan mau marah lagi kepada anak. Nah gitu-gitulah komitmen-komitmen yang seperti itu gitu teman-teman ya. Sering nih ayah semakin bagus, semakin sering semakin bagus sebenarnya gitu ya teman-teman ya. Kita semakin dekat dengan Allah SWT. Kemudian berikutnya adalah soal konsistensi, soal istimroriyah ini ya, gitu ya. Jadi ini adalah rahasia yang kelima. Nah, terus-menerus melaksanakan apa yang kita komitkan, gitu ya. Terus-menerus melaksanakan. Ini ukuran konsistennya seorang ayah. Saya konsisten meski mood lagi tidak baik. Nah, gitu ya. Saya tetap bisa membersamai keluarga dalam semua keadaan. Saya tipe ayah suka menjaga janji. Saya adalah ayah yang patuh kepada jadwal harian yang sudah disepakati dengan keluarga. Nah, teman-teman yang melihat Allah SWT, dia hanya sekedar mengukur aja sejauh apa konsistensi kita. Nah, bagaimana cara menjaga konsistensi, gitu ya? Para ahli menyebutkan jaga janji. Nah, jaga janji ini ayah juga harus tahu tentang kepribadiannya. Kepribadiannya gampang janji-janjiin nggak sama orang gitu. Gampang janji, harus sampaikan ke pasangan, Dek, aku ini orang gampang janji ya, Dek, gitu. Khawatirnya aku janji sama anak-anak, khawatirnya aku nggak bisa menempatin. Kawal kata-kata ayah, ini bisa nih banyak ayah lakukan. Cara mengawalnya seperti apa? Kalau ayah janjiin mau beli martabak sama anak, ayah udah orang pelupa gitu. Bikin tulisan taruh di kulkas misalnya, taruh di apa gitu. Teman-teman yang melihat Allah SWT, ayah bunda, ini sederhana memang. Kita kadang-kadang kita mau bocah ya Irwan, nggak ngerti juga atau apa. Mungkin dia nggak ngerti, tetapi yang paling berat itu adalah dia simpen semuanya itu teman-teman ya. Apa yang kita sebutkan itu. Mungkin gitu teman-teman, Mas Firdaus, Mas Indra, teman-teman yang lain, karena keterbatasan ilmu nih, bukan keterbatasan waktu, bukan ilmu, itulah yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Ada 5 rahasia untuk menjadi ayah yang dirindukan itu. Tadi sudah saya sebutkan. Paling intinya adalah bagaimana di fathering itu paling intinya
adalah bagaimana kedekatan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling inti dalam fathering itu. Sehingga banyak ulama atau para alim menyebutkan sebenarnya sederhana aja fathering itu. Kita akan sukses menjadi seorang ayah itu dan memimpin keluarga kalau secara spiritual kita kuat. Gitu ya Bunda ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Bang Indra, suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran, Bang Daus. Ya, jazakallah khair, Ayah Irwan, pemaparannya. Sepertinya kalau cuman satu sesi nggak cukup ya, Ayah. Bagusnya sih, Kak Firdaus, kalau ayah-ayah ini ngopi bagusnya, pakai kopi gitu. Nah, itu bagus. Betul, sambil sepakat sambil ngopi, sambil relax ya. Iya. Betul. Ya, mungkin tapi mudah-mudahan pemaparan yang sangat esensial sekali ya menurut saya sendiri ya. Tadi 5 poin sebagai ayah juara, ayah yang dirindukan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencatat dan mengaplikasikannya. Mungkin kita insya Allah masih ada waktu ya, kurang lebih 45 menit ke depan. Mungkin kita interaktif tanya jawab ya, Ayah ya, mohon izin. Mungkin dari saya dulu ya, mewakili. Ini di chat juga udah banyak yang bertanya ya. Oh, ini ada yang panjang banget nih. Tapi mungkin dari saya dulu nih Ayah tadi, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti Ayah bisa bantu jawab. Yang pertama ini tadi dari beberapa penjelasan tadi ada prinsip pengasuhan sama pola pengasuhan tuh Ayah. Itu ngebedainnya gimana ya? Apa ya? Maksudnya saya tadi masih agak mix ya. Bedanya di mana secara esensinya. Itu yang pertama ya. Yang kedua ini tadi kan dibilang 07 kemudian 715 ya dan tahap ketiga. Nah, saya fokus yang di 07 nih Ayah. Tadi kan mostly peran ibu tuh ya. Nah, itu peran ayahnya harus ngapain nih? Iya. Ini kalau bicara ideal kan ibunya totally berkhidmat ngasuh anak-anak gitu ya. Ini belum lagi kita bicara misalnya kondisi ibunya nggak ideal misalnya. Tapi maksud saya si ayahnya ini 0 sampai 7 apain? Karena saya yakin nih mungkin sebagian besar yang hadir di sini anaknya mungkin di range segitu kali ya. Iya. Dua itu Ayah mungkin boleh. Iya. Dibantu jawab. Iya. Baik Mas Firdaus, saya nyoba jawab ya. Mudah-mudahan nyambung insya Allah. Yang pertama soal prinsip pengasuhan dan pola. Nah, kalau di dalam pengasuhan keayahan itu ada 3 nih Mas Firdaus yang menurut hemat saya wajib dilakukan. Itu yang pertama itu prinsip. Kalau prinsip itu apa ya Mas ya? Kalau kita mau pergi, misalnya kalau saya naik angkot gitu ya, saya naik angkot, saya kan kenapa saya naik angkot? Karena saya yakin gitu loh Mas, di angkot itu pasti ada gas dan remnya. Gitu loh Mas. Kalau nggak ada gas dan remnya saya nggak mau naik gitu loh Mas gitu. Karena dinamakan angkot karena ada gas dan remnya gitulah Mas. Gitu. Jadi ada prinsip-prinsipnya, ada syahadatnya lah gitu loh Mas. Kalau nggak ada itu kita nggak bisa. Di dalam pengasuhan ada juga prinsip-prinsipnya gitu. Nah, kalau dalam prinsip pengasuhan dalam Islam itu ada sekitar 10 atau 14 gitu loh Mas. Yang menurut hemat saya harusnya di parenting dan khususnya fathering itu sudah di awal pernikahan itu sudah kita jabarin gitu ya. Udah kita tanda tanganin sama pasangan kita harusnya. Karena itu prinsip. Bagaimana kita memulai perjalanan kalau saya prinsip aja kita nggak sama sebenarnya. Atau yang lebih parah lagi mungkin secara prinsip belum pernah kita bicarain gitu loh teman-teman gitu. Nah, misalnya gini Mas Firdaus, prinsip itu misalnya anak itu dalam prinsip dalam pengasuhan dalam Islam, anak itu adalah amanah. Nah, gitu. Amanahnya apa? Yang tadi saya sebutkan itu. Amanahnya adalah amanah yang sebutnya ada physically, ada amanah spiritual, amanah emosional, amanah sosial, amanah intelektual. Nah, gitu lah. Contohnya gitu loh Mas Firdaus. Nah, sepasang suami istri harus sepakat nih. Jangan ada suami yang mengatakan, "Dek, aku nyari uang aja ya. Kalau urusan-urusan nanti persoalan bagaimana sekolah, kamu minta bantuan lah sama sekolah gitu. Atau Bang gimana dengan anakmu, nanti ngajarin sholat siapa, ngajarin baca Al-Quran siapa? Ya kamulah nanti dia tolonglah sama guru TPA gitu. Nah ini secara prinsip udah beda nih Mas Firdaus. Gitu. Kalau si ayahnya prinsipnya adalah gue nyari uang aja gitu ya. Dia bilang sama istrinya urusan-urusan spiritual, emosional tuh minta tolong sama orang. Ini prinsip aja gitu ya, prinsip aja itu sesuatu yang sangat tidak boleh tidak sama, itu mereka udah beda. Gitu. Nah nanti
akan terpengaruh yang tadi saya sebutkan kepada pola gitu. Apalagi contoh prinsip pengasuhan itu, misalnya anak itu solehkan dulu baru pintarkan. Nah, ada sepasang suami istri nih, udah kita bicara ini, dia nggak bertengkar mas, gitu. Kan banyak pertengkaran itu karena prinsip mas, karena prinsipnya nggak sama dan nggak pernah dibicarain juga prinsipnya gitu mas. Makanya ketika tadi saya contohkan ngebangunin anak aja, kalau prinsipnya beda tuh mas, yang satu bapaknya bilang soleh pintarkan dulu baru solehkan, si ibunya bilang enggak, solehkan dulu bang baru pintarkan. Ngebangunin anak aja beda nih mas, gitu. Kalau bapaknya pintarkan dulu, mungkin bapaknya akan bilang gini, ya mas bangun mas, PR udah belum, PR. Kamu gimana naik kelasnya nih? Oh itu karena mau prinsipnya pintarkan dulu mas. Tapi bagi seorang ibu, bagi dia enggak, bang solehkan dulu bang, solehkan dulu. Mungkin dia akan membangunkan anaknya dengan dia baca ta'awuz, kemudian dia mungkin membaca kalimat-kalimat thayyibah dan lain-lain. Itu sederhananya seperti itu mas, Mas Firdaus. Nah kemudian pola pengasuhan itu lebih kepada skema pengasuhan kita sehari-hari mas Firdaus. Jadi seperti apa kita ngasuh kita sehari-hari, mulai dari bangunnya anak-anak bangun sampai anak-anak mau tidur lagi sampai bangun lagi. Nah itu kan pola ya mas ya, itu kan skema ya, skema pengasuhan. Kalau pola pengasuhan ini harus sama nggak ya Irwan? Nggak apa-apa nggak sama, tapi sepakati gitu loh mas, sepakati. Misalnya apa? Membangunkan anak gimana nih bang, kata istrinya, aku dulu dari keluarga yang lembut-lembut, aku membangun anak dengan cara yang lembut gitu ya. Abang kan dari keluarga yang agak sedikit dahar gitu. Nah, abang membangunkan anak cara seperti apa nih? Kenapa kita harus sepakati? Karena khawatirnya anak-anak, satu hal yang harus kita jaga betul Mas Firdaus adalah ketika usia 7 tahun, 8 tahun itu pembentukan self-esteem. Self-esteem kan modal dia ketika dia besar mas. Bagaimana dia memandang dirinya. Sekarang bayangkan dia bagaimana dia memandang dirinya, sementara dalam membangunkan aja itu dua hal yang sangat berbeda. Dia terima setiap hari gitu loh mas. Nah ini harus kita sepakati. Nah gimana cara mensepakatinya? Menurut amat saya jangan ada lagi caramu dan caraku. Harusnya ada cara kita gitu. Nah cara kita itu yang tadi saya sebutkan, punyalah buku tahap perkembangan supaya kita punya rujukan yang sama gitu Mas Firdaus gitu. Jadi membangunkan anak umur berapa nih, kata si istrinya. Anak kita yang nomor 2 umur 4 tahun. Ayo kita buka dulu bang, 4 tahun. Oh ternyata harusnya begini bang, ini kompetensinya berkembang ini. Jadi kita punya cara kita gitu. Ini anak umur 4 tahun senang banget ngurusin sepatu bapaknya kalau pulang atau apa gitu. Nah ini gimana cara memujinya nih gitu ya. Nah kita buka nih anak nih anak umur 4 tahun gitu. Oh caranya anak di umur ini nggak apa-apa bang, dipuji aja misalnya, Allahu Akbar hebat banget anak ayah atau anak ibu gitu, itu pas banget. Tapi kalau anaknya Mas Firdaus sudah anak umur kelas 4, kelas 5, dia bantuin nyusun sepatu ayahnya, sepatu abinya, sepatu papanya, kemudian kita bilang ya Allah hebat banget anak ayah gitu, nanti dia jawab biasa aja kali gitu. Nah, karena udah nggak pas lagi sama tahap perkembangannya gitu loh mas gitu. Karena umur segitu maunya adalah dihargai bukan dipuji. Nah yang terakhir adalah soal itu perbedaannya mas ya. Kemudian 0 sampai 7 tahun. 0 sampai 7 tahun itu apa peran ibu? Nah, peran ibu kenapa kita menyebutnya adalah umur ibu? Karena ini butuh tender love yang luar biasa. Nah, itulah sebabnya kenapa satu tugas ayah yang paling penting adalah pastikan istrinya itu jangan tertukar tender love-nya, itu fitrah yang Allah berikan itu. Kalau tertukar dia nggak bisa ngejaga fitrah istrinya, nanti pertanggungjawabkan depan Allah. Lu yang merusak tulang rusuk menjadi tulang punggung gitu. Kenapa istri lu biarin kemana-mana nyari uang apa-apa gitu. Nah, itu kita pertanggungjawabkan gitu teman. Jadi tugas ayah yang pertama itu pastikanlah tough love-nya dia. Bilang sama istri, Dek, ini ada anakmu, setidak-tidaknya 0 sampai 1 tahun aku yang tanggung jawab. Nah, gitu. Karena tugas suami adalah memastikan istri itu dalam keadaan yang dia aman, dia nyaman, dia aman, nyaman, karena tugasnya berat banget Mas Firdaus. Usia bayi itu, bonding itu kan sangat berat ya. Bonding itu sangat luar biasa. Bagaimana dia menjaga pendengaran anaknya, menjaga penglihatan anaknya, menjaga hati nurani anaknya, itu ada di tangannya dia, itu ada dalam pelukannya dia, ada dalam dekapannya dia. Nah tugas yang berat ini harusnya dibantu oleh para ayah nih sebenarnya. Jadi bikinlah istri itu safe and secure, kalau istilahnya Ustadz Bendri gitu, aman dan nyaman gitu ya. Jadi kalau istri lagi punya anak bayi itu mau minta apa aja, suami harusnya ladenin. Bang gitu, abang di mana nih, aku udah mau dekat nih deh, mau dekat rumah gitu, jangan pulang dulu bang, beliinku martabak 10 telur ya gitu. Oh jangan bantah ya suaminya, ya deh nanti gue beliin dah gitu. Oh nggak jadi bang, telurnya
15 gitu, jangan bantah gitu. Karena tugasnya lebih berat dari kita, terlebih berat dari kita gitu. Bayangin teman-teman, bayangin nih ya, kalau dalam konteks agama Islam, tugasnya itu bagaimana dia memasukkan hampir 4.000, 5.000 kata-kata per hari ke dalam pendengaran anaknya, dan dia pastikan itu adalah harus kata-kata yang baik. Oleh sebab itu, istri di umur bayi itu pastikanlah secara tahsin dia selesai urusan. Tahsin Al-Quran dia selesai. Bacaannya udah nggak boleh pelentong-pelentong lagi gitu loh, Pak Mas Firdaus. Karena setiap every moment itu dia bisa, dia lagi dia ngendong anaknya, dia bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah itu ya nak ya, Allah tuh Rahman, Allah tuh Rahim. Nah itu dia semua pegang tangan ke anaknya. Itu dia lakukan. Makanya para ahli mengatakan, wahai ibu gitu ya, kalau ibu punya anak dari umur bonding itu, ibu pastikan tahsin ibu selesai. Ibu bacain Al-Quran, bahkan khatamkan Al-Quran berkali-kali, dan jangan lupa juga bacakan siro kepada anak-anak kita, gitu ya. Karena itu modal. Bapak-bapak kan kita kadang-kadang nggak bisa itu, nggak betah juga kita hal macam itu. Nah, tugas yang begini harus dilakukan oleh Bapak untuk melakukan self insecure. Nanti Mas Daus, nanti yang tadi sebutkan itu, mulai umur 2 tahun, 2,5 tahun, akan terjadi semacam ledakan istilahnya. Ledakan itu di diri anak-anak kita adalah, adakah ledakan kata-kata, apakah ledakan perasaan, ada emosional akan muncul. Jadi anak 2 tahun, 2,5 tahun itu kadang-kadang ngomongnya sudah mulai ngomong apa gitu, teriak-teriak gitu, teman-teman. Nah umur itu sampai umur 3 tahun, 4 tahun nanti ayah mulai masuk tuh mensuplai maskulinitas khususnya buat para anak laki-laki. Nah mulailah di dalam fazring itu namanya gulat itu wajib, Mas Firdaus. Wajib itu membantu mengenalkan, lewat bergulat itulah kita mengenalkan persoalan spiritual, mengenalkan persoalan emosional, mengenalkan persoalan intelektual, mengenalkan persoalan sosial lewat gulat itu. Nah nanti sampai puncaknya di umur 7 tahun Mas. Di 7 tahun itu adalah masa transisi di mana anak laki-laki dan anak perempuan dia sudah sangat siap untuk dirubah metode pengasuhannya. Kalau selama ini bentuknya stimulasi, nah sekarang diganti menjadi simulasi. Jadi ayah sudah mensimulasikan. Jadi kalau 0 sampai 7 tahun itu kita bercerita, nah kita contoh Rasulullah itu suka menolong. 1 hari Rasulullah menolong gini. Itu pasnya buat anak 0-7 tahun Mas Firdaus. Tapi bagi anak 8 tahun ke atas, Rasulullah itu suka menolong. Ayo kita lakuin yuk gitu. Nah, dia harus melihat dan dia harus terlibat untuk melakukan bagaimana menolong itu sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Siap. Masih banyak ayah. Sama-sama Mas. Menarik sangat untuk yang prinsip dan pola pengasuhan. Alhamdulillah udah lebih mengerti. Untuk yang peran ayah di usia 0-7 tahun, kita harus memastikan istri tidak tertukar gitu Ustaz. Iya. Karena jangan sampai jadi tulang punggung gitu. Iya. Sebenarnya ini sih Mas Firdaus, sebenarnya sih persoalannya adalah nggak apa-apa juga istri, tapi jangan sampai dia jadi tulang punggung. Pastikan itu aja, gitu loh Mas gitu. Nggak apa-apa dia bekerja gitu, tetapi pastikan dia high quality, istri yang high quality. Pastikan dia dalam keadaan aman nyaman gitu. Misalnya apa, Dek? Kamu itu kan akan gendong anak, kamu akan baca Al-Quran. Aku sebagai suamimu, soal nyuci, setrika aku, nggak ada gitu loh, mas gitu lah. Jadi biar tender love-nya itu nggak kebuang gitu loh, Mas gitu. Dia bekerja oke, nggak apa-apa, oke dia bekerja lah gitu ya. Tapi pastikan tender love itu datang ke anaknya, kelembutan yang lain. Tapi yang jadi berat itu adalah udah dia bekerja, nah pas ada cucian numpuk, setrikaan numpuk, suaminya main WA, grup WA-nya ada 30 gitu ya, dari alumni TK sampai alumni perguruan tinggi gitu. Nah itu kan lebih berat lagi, kasihan istrinya. Allah